Hai semua, perkenalkan nama saya Monica Junardi Clara dari Prodi PGSD Universitas Trilogi. Sekarang saya akan membahas tentang fasilitas laboratorium. Pertama, pengertian laboratorium itu sendiri. Laboratorium ialah suatu ruangan yang tertutup, tempat melakukan percobaan dan penyelidikan. Selanjutnya, rancangan laboratorium umum. Planning atau perencanaan merupakan proses memutus kegiatan apa, bagaimana melaksanakannya, kapan dan oleh siapa. Perencanaan perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam melakukan tindakan sehingga menyebabkan kerugian bagi organisasi. Nah, di sini peralatan laboratorium dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu peralatan umum dan peralatan khusus. Yang pertama kita akan membahas peralatan umum. Peralatan umum adalah perangkat yang dikelompokkan menurut segi pemakaiannya. Yang pertama kita akan membahas perkakas. Perkakas ini contohnya seperti obeng, tang, pisau, palu, gunting, pemotong kaca, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen, seperti basic meter, stopwatch, jangka sorong, neraca, dan meteran. Berbeda halnya dengan alat gelas seperti tabung reaksi, gelas kimia. Selanjutnya kita membahas tentang bagan, seperti penampangan melintang batang daun. Dan model seperti ini, biasanya model-model atom, model mesin uap, model tata surya, atau model ginjal. Selanjutnya kita akan membahas peralatan khusus. Peralatan khusus adalah perangkat alat yang dikelompokkan berdasarkan keterkaitan dengan mata pelajaran dan perlakuan perawatannya. Seperti itu contohnya ada mikroskop, komparator lingkungan, osiloskop, audio generat, slinky, neraca, dan lain-lain. Di sini inspeksi laboratorium adalah program inspeksi reguler terhadap semua praktik dan fasilitas keselamatan dan keamanan. Dan jenis program inspeksi laboratorium itu ada 6. Yang pertama, inspeksi rutin. Semua pegawai laboratorium harus sering melakukan inspeksi peralatan umum dan fasilitas secara rutin. Inspeksi harian dilakukan mungkin sesuai untuk peralatan yang digunakan terus-menerus. Peralatan lainnya yang tidak begitu sering digunakan mungkin hanya memerlukan inspeksi mingguan atau bulanan. Selanjutnya, audit program meliputi inspeksi fisik dan tinjauan pengoperasian dan fasilitas. Jenis audit ini umumnya diadakan oleh tim yang mungkin meliputi supervisor laboratorium, manajemen senior, dan perwakilan keselamatan laboratorium. Selanjutnya yang ketiga ada inspeksi sejawat yang dilakukan oleh rekan kerja lainnya di laboratorium. Keunggulan program inspeksi sejawat ini adalah dianggap tidak begitu mengancam dibanding bentuk survei atau audit lainnya. Yang keempat ada inspeksi keselamatan dan keselamatan lingkungan staf kesehatan dan keselamatan lingkungan lembaga, di mana komite keselamatan atau kelompok yang setara juga dapat mengadakan inspeksi laboratorium secara rutin, seperti peralatan dan sistem keselamatan atau audit untuk memeriksa pekerjaan petugas inspeksi lainnya. Selanjutnya yang kelima ada SWA audit atau Supplier Workplace Accountable Audit pegawai, di mana pegawai laboratorium untuk melakukan SWA audit dilakukan demi keuntungan semua orang dengan meningkatkan kewaspadaan, mendorong budaya keselamatan lembaga, dan meringankan beban manajemen. Yang terakhir ada inspeksi dari badan eksternal. Biasanya mereka dapat menginspeksi fasilitas, peralatan, atau prosedur tertentu, baik selama fase desain, pra-eksperimen, atau selama pengoperasian. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur inspeksi. Yang pertama adalah menyiapkan inspeksi. Diumumkan atau tidaknya inspeksi tergantung tujuannya. Inspeksi yang diumumkan membantu petugas inspeksi berinteraksi dengan pegawai yang terlatih dan membuat pemeriksaan terasa seperti layanan nilai tambahan. Bukan hanya tindakan polisi keselamatan, tetapi jika tujuannya adalah untuk mengamati keadaan, sebenarnya dalam persiapan inspeksi peraturan akan sesuai jika inspeksi yang ditargetkan tidak diumumkan. Yang kedua ada daftar periksa inspeksi, di mana daftar periksa inspeksi mungkin memiliki berbagai format dan panjangnya beragam tergantung jenis dan fokus inspeksi masing-masing. Butir inspeksi harus berupa pertanyaan ya atau tidak. Yang ketiga adalah melakukan inspeksi, di mana petugas inspeksi melakukan tugas berikut, di mana yang pertama berinteraksi dengan pegawai laboratorium, yang kedua mencatat dan menulis komentar pada formulir inspeksi, dan yang ketiga menunjukkan masalah dan menunjukkan cara memperbaikinya kepada pekerja laboratorium. Yang keempat itu ada laporan inspeksi, di mana petugas inspeksi ini harus menyiapkan laporan sesegera mungkin setelah inspeksi dan memberikannya kepada manajer laboratorium. Yang terakhir ada tindakan perbaikan. Dalam banyak kasus, laboratorium akan melakukan tindakan perbaikan yang sesuai. Jika laboratorium tidak melakukan perubahan yang diperlukan, lembaga harus menentukan langkah yang harus diambil untuk individu yang menerapkan praktik kerja tidak aman atau tidak mematuhi kebijakan lembaga atau peraturan eksternal.
Sekarang di sini kita akan membahas ventilasi laboratorium. Ventilasi merupakan tempat udara dapat keluar masuk secara bebas. Sistem ventilasi di laboratorium dapat dilakukan menggunakan ventilasi alami dan ventilasi buatan. Nah, di sini tata letak laboratorium yang baik adalah yang pertama, tidak terletak di arah angin agar terhindar dari polusi dari tempat lain. Yang kedua, membuat jarak cukup terhadap sumber air untuk menghindari pencemaran air. Yang ketiga, mempunyai saluran pembuangan tersendiri. Dan yang keempat, mempunyai jarak cukup terhadap bangunan lain untuk memperoleh ventilasi yang cukup dan penerangan alami yang optimum. Yang kelima, terletak pada bagian yang mudah dikontrol. Nah, di sini kita akan membahas tata ruangan laboratorium yang baik. Paling tidak terdiri dari beberapa ruangan kegiatan penting yang meliputi yang pertama, ruang praktek, di mana dengan syarat-syarat itu ada bentuk, ukurannya, penerangan ventilasinya, kenyamanan, dan keamanannya bagaimana. Terus yang kedua ada ruangan persiapan, seperti tempat preparasi alat-alat bahan, persiapan kerja, menyusun alat peraga, dan lain-lain. Yang ketiga ada ruang penyimpanan, di mana seperti gudang alat penunjang, bahan baku, dan bahan kimia. Yang keempat ada ruang gelap untuk kegiatan yang tidak membutuhkan cahaya. Yang kelima ada ruang timbang, terus yang keenam ada ruang spesimen dan kultur, dan yang ketujuh ada ruang kaca atau yang biasanya disebut greenhouse. Nah, di sini berbeda halnya perlengkapan pada laboratorium IPA. Pada laboratorium IPA, yang pertama itu pasti ada alat-alat laboratorium, yang kedua perabotan laboratorium dan perkakas, yang ketiga ada kotak P3K beserta isinya, yang keempat alat pemadam kebakaran, yang kelima alat pembersih, dan yang keenam buku-buku referensi tentang IPA. Berbeda halnya dengan perlengkapan laboratorium bahasa. Di perlengkapan laboratorium bahasa itu terdapat perangkat utama, di mana ada panel pengendali, panel siswa atau headset, ada furniture seperti kursi siswa, meja siswa, dan meja instruktur. Ada karpet, papan tulis atau whiteboard, dan AC. Dan yang ketiga ada peralatan laboratorium bahasa seperti multimedia. Itu ada LCD, TV, VCD, LCD, proyektor, dan lainnya. Nah, berbeda halnya di laboratorium ilmu sosial dan ilmu politik. Itu pasti ada kamera, televisi, mixer audio, lampu sorot, speaker, mikrofon wireless, komputer, printer, green screen, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah laboratorium memiliki sarana lain yang banyak, memiliki alat-alat atau perlengkapan yang beragam, dan banyak sekali. Laboratorium memiliki rancangan seperti perencanaan laboratorium yang terbagi menjadi dua, yaitu peralatan umum dan peralatan khusus. Berikut respon guru dari video yang saya buat. Videonya bagus, berwarna cerah dan mudah terbaca. Apalagi ditambah ada penyampaian di setiap bagian videonya. Jadi bisa mengerti dengan cepat pokok pembahasan yang ada di videonya. Mengenai radiasi, keren banget sih. Bisa mengembangkan materi pembelajaran ke dalam sebuah video seperti ini. Apalagi di zaman pandemi COVID-19 ini. Sangat berguna nih media pembelajaran kayak gini. Cukup segini aja deh komentar dari saya. Terima kasih. Wah, sangat bagus ya penyampaian dan pengucapan di setiap kalimatnya Bu Monica yang lakukan. Oh iya, itu materi yang diberikan juga sangat terkait fasilitas lab itu sendiri ya. Tapi sepertinya materi yang disampaikan ini untuk para guru sepertinya ya Bu, bukan untuk peserta didik. Karena beberapa bagian menurut saya tidak perlu peserta didik tahu. Di sekolah dasar setahu saya hanya gambaran umum saja tentang laboratorium itu sendiri. Tapi tidak apa-apa, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Good job deh Bu, semangat terus untuk Bu Monica, cepat lulus ya Bu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.